Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nama saya Eka Laila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh. Apa sih itu pembelajaran jarak jauh? Namun sebelum itu saya akan memberitahu latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembelajaran, khususnya pada pembelajaran jarak jauh, dimaksudkan agar meningkatkan kemandirian, individualisasi, dan otonomi peserta belajar dalam proses pembelajarannya sesuai dengan karakteristik dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sistem pembelajaran jarak jauh, pengelolaan pembelajaran jarak jauh, hal-hal yang dibahas dalam pengelolaan pendidikan, dan kelemahan kelebihan pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Pengertian sistem pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Kedua, menurut Dohmen 1967 mengemukakan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis yang dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Jadi, pengelolaan pendidikan sering juga disebut manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan, yakni suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan atau suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang dibahas dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, konsep dasar pengelolaan pendidikan. Yang kedua, pengelolaan kelas. Yang ketiga, pengelolaan kurikulum. Yang keempat, pengelolaan peserta didik. Yang kelima, pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang keenam, pengelolaan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, pengelolaan pembiayaan pendidikan. Yang selanjutnya yakni kita membahas tentang kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Yang pertama, kelebihannya adalah tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, yakni peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Yang ketiga, yakni bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Kelemahannya yang pertama yakni kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama pendidik itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya fales dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Dan yang ketiga yakni peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung untuk gagal. Jadi kesimpulannya, pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisah kedua kegiatan tersebut dapat berupa jarak fisik maupun jarak non-fisik. Jarak fisik dalam artian lokasi dan jarak non-fisik yakni kondisi. Melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh pula dimungkinkan antara pengajar dan pembelajar berbeda tempat, bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Selain itu pula, dalam pembelajaran jarak jauh dikenal pula istilah e-learning. E-learning merupakan metode penyampaian yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. E-learning dapat dipahami sebagai metode penyampaian dengan komputer dan memanfaatkan teknologi internet serta pemrograman yang memungkinkan para peserta didik untuk berinteraksi dengan bahan-bahan pelajaran melalui chat room atau ruang komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga sedikit materi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.